tengah perbincangan tentang strategi bagaimana menyusun sebuah roadmap ya untuk pengembangan industri artificial intelligence dan juga sekaligus memperkuat proses transformasi digital yang sedang kita jalani saat ini. Dengan demikian kita bisa melihat di mana hambatan dan di mana peluang. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan dalam menavigasi perkembangan kecerdasan buatan ini atau AI, artificial intelligence atau sekarang juga kita memakai bahasa yang lain untuk itu, kita sebut akal imitasi. Dan pertarungan maupun persaingan untuk menguasai teknologi AI ini terjadi di hampir semua belahan dunia ya, di tataran global. Dan kita berada di tengah kontestasi geopolitik global tentang pengembangan AI ini. Kita juga lihat ada dua momen penting yang terjadi bulan lalu ya. Ada namanya AI Action Summit yang di Perancis, diikuti oleh banyak negara. Dan sebelum summit itu berlangsung, kita juga dikejutkan dengan satu inovasi dari Cina dengan hadirnya DeepSeek. Dan terlihat sekali bagaimana inovasi di Cina ini kemudian mengubah peta kompetisi maupun peta regulasi yang ada di tataran global. Bapak Ibu sekalian, dengan munculnya DeepSeek menjadi sinyal positif bahwa AI tidak lagi hanya didominasi oleh negara-negara Barat. Kita lihat China yang memulai industri AI-nya kira-kira 10 tahun yang lalu ya, terutama untuk membuat satu AI yang makin otonomus. Dan sekarang kita menyaksikan bagaimana Cina bisa mengimbangi pencapaian-pencapaian terbaru yang dihadirkan di Amerika maupun di Eropa. Dan di dalam AI Action Summit 2025 yang berlangsung 2 pekan yang lalu, forum itu juga menggariskan pentingnya kolaborasi global ya untuk membangun fondasi yang lebih saintifik dengan solusi konkret serta standar AI yang lebih berkelanjutan. Jadi intinya Indonesia ikut menandatangani deklarasi itu, kecuali Inggris dan Amerika. Perancis, India, dan China itu ikut menandatangani. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana geopolitik pengembangan AI ini ke depan nantinya. Bapak Ibu sekalian, buat Indonesia di konteks nasional, AI berkembang cukup pesat ya dalam beberapa waktu terakhir. Perkembangan ini tentunya membawa peluang dan tantangan yang perlu kita antisipasi bersama. Dalam konteks peluang misalnya, ada peluang infrastruktur dan juga pengembangan AI ini, itu bisa mendorong tumbuhnya ekonomi digital. Dan AI sendiri diprediksikan memberikan kontribusi terhadap GDP Indonesia sebesar 366 miliar US dollar di tahun 2030. Dan pertumbuhan itu dikontribusikan oleh industri pemasaran, game, dan juga dari sektor pendidikan. Ketiganya menjadi 3 industri yang teratas mendorong minat penelusuran soal AI menurut survei dan riset yang dilakukan oleh Google di Ekonomi Asia pada tahun 2024. Sedangkan kaitannya dengan dunia kerja, sebanyak 92% knowledge worker di Indonesia telah memakai AI generatif di tempat kerjanya. Dan selain itu, data juga menunjukkan 69% pemimpin perusahaan juga menyatakan bahwa mereka hanya akan mempekerjakan
seseorang yang memiliki keterampilan AI. Jadi yang tidak punya keterampilan AI mungkin nantinya akan agak sulit bersaing gitu ya. Lalu kita juga bagaimana mengoptimalkan AI ini sebesar-besarnya untuk manfaat ya, manfaat bagi masyarakat Indonesia. Eh, Selain kita cukup potensial dengan total pengguna internet sekarang ini sekitar 221 juta ya pengguna di tahun 2024, dan karena itu pemerintah terus membuka berbagai kerjasama dengan perusahaan teknologi untuk menjamin adanya transfer of knowledge dan transfer of teknologi dalam pengembangan AI nasional. Saya kira ini penting sekali untuk menjadi fokus ya dalam setiap kolaborasi ataupun kerjasama. Kita harus mendapatkan nilai tambah ya, kita harus mendapatkan sesuatu dari kolaborasi yang dilakukan antara ekosistem AI yang ada di Indonesia dengan mitra-mitra kita ya, mitra-mitra strategis global kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping potensi pengembangan AI yang begitu besar, ada beberapa tantangan terkait dengan etika ya, yang perlu menjadi perhatian. Setidaknya ada 7 tantangan etika dalam AI yang perlu diantisipasi. Yang pertama soal bias dan diskriminasi. Ini menjadi isu yang cukup ramai dibicarakan gitu, karena AI menggunakan data dan pengolahan data ini dilakukan oleh atau disiapkan oleh sebuah foundation model yang berisi algoritma tertentu, dan penyusunan algoritma ini terkadang juga tidak luput dari bias para developernya, sehingga karena developernya adalah manusia ya, dan manusia punya beliefs tertentu gitu tentang hal-hal tertentu, dan juga bagaimana data diambil dari sejumlah sumber yang juga sebetulnya sudah ada bias-bias tertentu, baik bias yang ke arah ras, lalu juga agama, suku dan lain sebagainya, atau stereotyping terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas menjadi isu penting dalam penerapan AI ini juga. Banyak sistem AI yang beroperasi seperti black box gitu ya, di mana proses internalnya itu sulit dipahami. Jadi kadang-kadang sulit ditebak gitu dengan uh, model yang ada, dan sudah banyak riset juga bagaimana memecahkan persoalan black box dalam processing data yang dilakukan oleh artificial intelligence ini. Sehingga dampaknya adalah cukup sulit untuk menilai dan mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat oleh AI. Ketiga, terkait soal privasi dan keamanan dan pengawasan, AI membutuhkan data dalam jumlah yang besar sekali untuk menghasilkan keputusan yang efektif. Dan kadang-kadang data itu data sensitif, seperti data pribadi kita, sehingga hal ini menimbulkan kecemasan ya, dan juga kekhawatiran terkait pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data yang dapat melanggar privasi individu. Lalu perlu juga kita soroti dampak penggantian tenaga kerja oleh teknologi AI. Ini salah satu isu yang ramai juga dibicarakan di tingkat global. Karena memang kemajuan AI ini membuka peluang pekerjaan baru, kita tahu, tetapi juga menciptakan risiko kehilangan pekerjaan di sejumlah sektor tertentu. Karena itu dalam membuat polisi dan membuat kebijakan di masa transisi atau di masa transformasi digital ini dibutuhkan data-data yang cukup valid juga, lalu juga strategi yang tepat juga agar kita bisa memastikan pekerjaan terdampak dapat beradaptasi dengan perubahan. Lalu selain itu beberapa tantangan yang perlu kita antisipasi adalah kreativitas dan kepemilikan karya seni yang dihasilkan oleh AI. Ini cukup banyak concern dan juga komplain dari sejumlah stakeholder mengenai hak cipta. Algoritma AI yang dimanfaatkan untuk
manipulasi sosial ini juga menjadi salah satu isu yang perlu kita perhatikan, karena social engineering lewat media sosial itu bisa dilakukan juga dengan artificial intelligence, sampai juga pengembangan senjata yang level otonomusnya itu udah istilahnya L4 gitu ya, di mana tidak ada lagi campur tangan manusia di sana. Senjata itu bisa terbang sendiri dengan sejumlah data-data yang ada di dalamnya ya, dan dia bisa melakukan reasoning sendiri lalu mengambil keputusan sendiri. Nah ini sebetulnya mirip-mirip dengan agentic AI yang yang sedang berkembang atau akan segera menjadi tren setelah generative AI yang kita alami belakangan ini. Bapak Ibu sekalian, pengembangan AI yang etis saya kira adalah sebuah keniscayaan ya, sebuah keharusan, karena AI yang etis ini memastikan nilai-nilai keadilan, transparansi, lalu juga menimbulkan kepercayaan ya. Ini penting sekali, kepercayaan kita terhadap AI yang kita gunakan, bahwa dia tidak harmful bagi kita dan bagi masyarakat luas khususnya, itu penting sekali untuk bisa dipastikan dalam regulasi-regulasi yang dibuat. Penting sekali untuk dijaga oleh regulasi-regulasi yang akan diciptakan. Saat ini kesadaran pentingnya AI ya, yang etis juga makin meningkat karena ada risiko-risiko negatif dari AI yang kerap kita dengar ya, dari bagaimana dia bisa membangun generative AI, maksud saya di sini, bagaimana dia bisa membangun sebuah keintiman antara pengguna dengan uh, robot, chatbot gitu ya, sehingga terjadi satu hubungan emosional yang sebetulnya lebih apa ya, manusia termanipulasi oleh hubungan yang terbangun itu, dan ini menimbulkan sejumlah problem mental helpless gitu bagi para pemakai AI ini. Untuk itu kita coba menerapkan semacam praktik baik atau best practices tentang kesadaran AI yang etis ini. Dan peningkatan kesadaran ini ditunjukkan oleh sejumlah perusahaan ya, dengan 80% dari perusahaan-perusahaan yang memakai AI itu mereka memiliki piagam etika gitu, atau semacam panduan etika dalam pengembangan AI. Nah, kita perlu memastikan bahwa sistem AI mudah dipahami dan bertanggung jawab hingga masyarakat dapat memahami dan percaya pada teknologi yang digunakan sesuai dengan pedoman etika AI itu. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, AI juga harus bebas dari bias yang merugikan, dan AI harus bisa kita pastikan manfaatnya secara inklusif tanpa diskriminasi. Hal lain yang menjadi perhatian kita tentu saja kita harus memberikan perhatian kepada perlindungan data, ya, data pengguna dengan prosedur yang jelas. Diharapkan para pengembang AI ini juga memberikan panduan-panduan ataupun juga awareness pada pengguna gitu tentang data-data yang data-data pribadi mereka yang mungkin akan dipakai di dalam pengembangan AI. Nah, untuk itu kita juga berpikir bahwa AI ini mesti ada mekanisme pengawasan yang jelas. Karena kalau dia diterapkan di satu sektor yang cukup kritikal ya, misalnya sektor kesehatan, tentu saja pengawasan terhadap penggunaan AI ini harus lebih ketat di tingkat sektoral, termasuk juga di financial services saya kira. Di kesehatan misalnya ada pedoman dari WHO ya, telah digunakan oleh sebagian besar para pengembangan AI untuk memastikan bahwa AI mereka itu bisa digunakan secara terpercaya untuk melakukan diagnosis medis, meskipun keputusan akhir tetap diambil oleh dokter. Dan
terakhir, sistem AI harus dirancang untuk mendukung kebutuhan manusia. Ini penting, saya kira menjadi norma dasar, ya. Jadi mendukung kebutuhan manusia dan bukan menggantikan nilai-nilai manusia. AI harus menjadi alat untuk mendorong inklusi sosial dan berkelanjutan. Nah, ini yang menjadi pendirian Indonesia ketika kita bernegosiasi ataupun kita berkolaborasi dan juga kita bekerja sama dalam pembangunan AI yang inklusif dan berkelanjutan ini ya di tengah kompetisi global seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi Indonesia menginginkan adanya AI yang etis, adil dan bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, untuk tata kelola AI ini pemerintah juga sudah melakukan sejumlah kegiatan-kegiatan dan sejumlah program, terutama untuk fokus pada kebijakan yang mendukung ekosistem AI yang aman dan produktif. Dan kita memakai pendekatan 3P ya, yang kita kita jabarkan. P yang pertama itu sebagai policy, P yang kedua itu sebagai people, P yang ketiga itu sebagai platform. Nah di policy kita berfokus untuk menjembatani gap kebijakan yang berlaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum, namun tidak membatasi potensi inovasi. Ini penting sekali karena dalam geopolitik regulasi AI di dunia, kita tahu ada 3 model besar sekarang atau 3 mazhab besar lah, boleh kita sebutkan di tataran global ya, yang didrive oleh 3 sumbu gitu ya. Yang pertama adalah Amerika yang kita lihat pengaturannya itu memakai nilai pasar bebas ya, liberal gitu, untuk mendorong inovasi dan juga meningkatkan daya saing. Jadi regulasinya lebih ke arah sana. Sementara Eropa itu kita lihat membuat regulasi yang cukup ketat untuk meminimalkan risiko ya, dan juga memastikan keamanan data serta etika ya. Lalu di Cina kita juga menemukan satu pendekatan yang berbeda di mana kendali negara itu begitu kuat dalam melakukan ataupun memimpin inovasi yang yang cukup intensif dan cukup besar gitu untuk memajukan ekosistem industri AI mereka. Nah, di balik DeepSeek saya kira terdapat satu regulasi yang yang mendorong bagaimana temuan-temuan itu di backup sepenuhnya lewat kekuatan negara ya. Nah, jadi kita menghadapi 3 model yang seperti itu. Lalu kemudian yang kedua masih dalam soal policy ya. Sebelum kita yang kedua ke people, dalam penyusunan policy ini kita memakai 2 dimensi ya. Dimensi yang pertama yang kita sebut yang horizontal, di mana kita coba mengadopsi prinsip-prinsip, norma-norma dasar yang harus diatur, dan dia nanti bisa menjadi lintas sektoral diadopsi oleh sektor-sektor yang ingin mengembangkan. Lalu kemudian pendekatan vertikal yang langsung ke sektor, gitu. Misalnya AI dipakai oleh kesehatan, pendidikan, financial service, transportasi, dan lain sebagainya macamnya, sehingga dia bisa langsung mengenai kepada sasaran industri di mana AI ini berlaku. Terus yang P yang kedua yaitu people, ini urusannya adalah sumber daya manusia. Kita tahu bahwa mustahil kita bisa mengembangkan satu ekosistem AI yang kuat kalau sumber daya kita masih belum kompetitif dibandingkan dengan yang negara-negara lain gitu. Terutama di Asia Tenggara, saya kira kita harus memacu betul SDM kita supaya punya daya saing yang cukup kuat ya, dan juga bisa cukup diandalkan. Kita punya problem dengan digital talent, masih ada gap yang cukup besar yang harus diisi. Karena itu pemerintah mendorong satu kolaborasi ya yang sangat intensif di ekosistem
pengembangan AI dari universitas, lalu juga perusahaan-perusahaan teknologi pengembang AI, komunitas-komunitas pengembang AI, masyarakat sipil juga kita ajak untuk melakukan check and balances impact terhadap kehidupan sosial dari AI yang dikembangkan itu. Dalam hal ini juga pemerintah membangun sekitar 9 balai ya pelatihan yang kita sebut dengan DTC gitu, Digital Talent Center, ada di sejumlah kota, dan kita juga memberikan perhatian yang besar untuk kota-kota yang berada di pinggiran ataupun di luar Jawa. Bahkan kita ikut membangun satu digital center yang ada di Papua, di Sorong gitu ya. Lalu juga beberapa kota lain di Sumatera dan juga di Kalimantan. Ini untuk menutup ataupun untuk menjembatani gap yang terjadi, gap Jawa dan luar Jawa dalam soal pengembangan AI. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah platform. Kita berfokus pada beragam adopsi teknologi ya yang dapat mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk menghadirkan ekosistem AI yang inklusif. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, sejumlah peraturan sudah dibuat ya, mulai dari surat edaran tentang etika kecerdasan artifisial yang kita terbitkan pada tahun 2023, lalu ada sejumlah peraturan yang lain yang berkaitan dengan pengembangan AI ini, antara lain Undang-Undang ITE juga ada, lalu kemudian Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini juga ikut menjadi perangkat regulasi ya untuk mengawal pengembangan AI yang ada di Indonesia. Dan juga di peraturan menteri yang diterbitkan untuk PSE itu juga memberikan semacam beberapa panduan-panduan yang penting, dan kita harapkan dia bisa menjadi acuan ya untuk pemanfaatan AI yang etis, aman, dan bertanggung jawab nantinya. Nah, saat ini kita sedang menyusun peraturan AI yang lebih mengikat secara hukum ya, guna memitigasi risiko dan mendorong ekosistem AI nasional. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya sekali lagi memberikan apresiasi yang besar kepada CNBC Indonesia Tech and Telco Forum ini. Kami di pemerintahan cukup merasa terbantu gitu ya dengan adanya dialog-dialog dengan stakeholder, dan sama-sama menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membangun satu ekosistem AI yang kuat. Jadi ini kolaborasi antara pemerintah, industri, kelompok-kelompok masyarakat, akademisi, ini saya kira sangat penting dalam membuat satu regulasi yang bisa bekerja dengan baik ke depannya. Lalu juga teknologi 5G dan AI, ini dua kombinasi yang saya kira cukup penting. 5G ini bisa dikatakan sebagai sebuah representasi dari kekuatan infrastruktur ya, dan AI ini bagaimana membangun satu klaster komputasi yang kuat yang didukung oleh satu ekosistem pengembangan AI yang menjamin inovasi-inovasi bisa terus bertumbuh secara berkelanjutan. Kita harus meniru Perancis dalam soal ini. Saya kira pemerintah Perancis itu mengucurkan dana yang cukup ya untuk pengembangan AI, dan mereka melibatkan 5-10 universitas sebagai pusat unggulan ya dalam inovasi-inovasi AI ke depannya. Dan untuk infrastruktur, mereka akan melakukan investasi pembangunan jaringan konektivitas data ya, masuk ada data center di dalamnya dan lain sebagainya macamnya dengan kekuatan sampai 1 gigawatt. Ya, saya kira itu memang sudah menjadi standar global yang baru saat ini dengan kekuatan komputasi yang kuat
eh, mereka bisa menjadi hub untuk pengembangan AI. Nah, kita sedang menimbang satu roadmap untuk pengembangan AI ini, bagaimana memadukan antara infrastruktur dan juga cluster komputasi yang akan muncul di atasnya.